Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi sahra ramadhana unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Ketua yang selalu hadir, Ibu lupa nama lengkap, Anida, Haja Anida, sebut nama yang negara. Biasa Ibu Ketua, ini Mbak Ibu Haja Anida. Sehat Bu? Alhamdulillah. Kemudian seluruh ibu-ibu yang tergabung di dalam majelis taklim, sakinah, mawaddah, warahmah, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para orang tua, imam sengaja diundang atau wali yang mendampingi anak-anak kita. Ini yang di ini berapa? 20 kan? Nah, 25. Mungkin ada yang tidak hadir ya. Nah, kalau apa catatan dari kita sebagai ibu-ibu menengok di grup 25 orang, kira. Nanti yang tidak datang tinggal ibu ketua, belum dititip dan sebagainya terhadap yang hadir pada hari ini. Pertama yang paling utama kita pada bersyukur kepada Allah dan merasakan bahagia hari ini. Bahagia tak Bu? Yoninya. Senang tak Bu? Apa yang buat kita senang? Kena nak nyambut lebaran. Itu macet. Sementara Rasulullah nak berpisah na Ramadan kau nangis, sedih. Kita yang hadir itu sedih apa bahagia? Bercampur aduk Ustaz. Ada sedihnya, ada bahagianya. Nah, kalau macam itu aku nak nanya, banyak kesedihnya apa lebih banyak bahagianya? Ini bercampur aduk itu hari itu. Bahagia karena mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Sedih, belum tentu tahun depan kita bertemu kembali Ramadan. Sedih, sudah ada sanak saudara kita, keluarga kita, nyai kita, bibi kita, yang tahun ini tidak bisa berlebaran dengan kita. Itu sedih kita. Tapi di tengah kesedihan tentu ada bahagia kita. Jadi Bu, bahagianya bukan karena kita lah meliput baju lebaran, bukan. Ya enggak? Bahagianya bukan karena di rumah kita sudah lengkap kue lebaran yang berlapis-lapis, itu bukan. Bahagianya keluar kita nanti di Ramadan, mudah-mudahan diampuni oleh Allah dosa kita dan kita keluar menjadi orang la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Jangan sampai Ramadan itu hanya topeng. Tahu tak topeng? Topeng 11 bulannya baru wajah aslinya. Yang mana topeng itu? Bulan Ramadan taatnya bukan main, keluar Ramadan taatnya hilang. Bulan Ramadan rajin ke masjid, keluar Ramadan tidak ada ke masjid, itu topeng wajah aslinya 11 bulan Ramadan. Bulan Ramadan rajin pergi pengajian, kalau Ramadan beda rajin pengajian, apalagi di luar Ramadan. Rugi tidak kita? Rugi. Kita tidak tahu. Jangan kena tahun depan. Jangan-jangan tidak sampai kita buka sama orang itu. Jangan-jangan tidak sampai kita terawih 24 malam itu. Nah ini hari ini malam ganjil dalam 23. Bu, tahajud tak tadi malam? Alhamdulillah. Aku senang. Ya, lebih banyak tahajudnya apa lebih banyak buat kuenya? Dah ada buat kue, ya tak? Ini body beda perlu nak ke pasar, COD ke pasar ben usah lagi buka HP, mana boleh lah situ. Posan biar jangan tahu dewek keruk rumah kita masing. Kita tahu tak tempat yang paling dibenci Rasulullah apa? Pasar. Makanya ke pasar mengangkatkan kaki yang
Bayangkan sama nak pergi ke WC berarti. Ayo tidak pasar ke kiri ke kanan. Ambo yurni kiri ke kanan. Oh saya tak tengok kiri kanan. Set banyak, era. Wah, poila. Soalnya dalam buat pagi nak dokok luar madam, nak dokok lebar tengok pasar, nak lewat ke payah. Ada tak pesasak macam itu nak masuk masjid, nak dokok. Tidak ada. Makin ke ujung Ramadan, makin sedikit jemaahnya. Memang itu Pak. Ibadah itu semakin dikit orang yang ngambilnya makin godang pahala. Sama makanan, era. Nah, kita nak yang pahala godang, nak makan yang banyak, kok makan yang dikit. Wah, yang banyak lantas. Makanya malam tahajud itu godang pahalanya. Ya dah, sama orang sholat tarawih makin ke ujung pahalanya godang yang ngebutnya dikit. Nah ini, makanya mudah-mudahan Ramadan termasuk kegiatan kita hari ini Pak, Ibu-ibu. Kita bahagia, aku senang dari kau. Enjoy ini yang katanya, walaupun tidak pakai baju baru, pakai baju tahun lalu lah tuh. Tetap bahagia, lapang beda dulu. Kamu merasa aku dapat Lailatul Qadar enggak? Tahu enggak orang dapat Lailatul Qadar itu? Perasaannya dingin, walaupun ada utang dikit, pakai baju lagak, tapi hatinya ada perasaan, enggak ada galau. Kalau ibu-ibu lah di akhir Ramadan kok galau itu tidak dapat Lailatul Qadar. Ada yang galau di situ? Ya Bu, Lailatul Qadar itu artinya Qadar itu apa? Malam yang sempit. Kenapa sempit? Karena seluruh malaikat dikawal, dikepalai oleh malaikat ruh. Ruh itu siapa? Malaikat Jibril. Kalau orang kata malaikat Jibril itu ya Ustaz, kalau sudah diturun Al-Quran tidak ada tugas lagi. Ada. Nurul rahmat termasuk di malam Lailatul Qadar dia turun untuk sempit. Tapi malaikat itu dari nur, dari cahaya. Kalaulah seandainya malaikat itu fisiknya sama dengan kita, tidak muat dunia itu. Apa ditengoknya dalam dunia? Tengok siapa yang malam itu berdoa kepada Allah, siapa yang malam itu bermunajat kepada Allah, apapun keinginan kita di hadapan Allah di malam Lailatul Qadar, sama orang beribadah selama 83 tahun. 83 tahun itu bukan umurnya, ibadahnya. Belum tadi malam 23, kamu tidak ngatakan Lailatul Qadar, tak juga lahir, tentu juga, tandanya paginya cerah, panennya enggak, dinginnya enggak, hujan enggak turun. Tapi jangan pula malam tadi pagi tengok bukan. Malam doa 24. Mungkin bisa jadi di malam 25, bisa jadi yang jelas para sahabat sepakat Lailatul Qadar itu turun di 10 terakhir Ramadan. Dikuatkan lagi, tidak tolak 10 terakhir Ramadan ibu-ibu kapan? Malam-malam ganjilnya. Malam 21, 23, 25. Ada nggak tahu Lailatul Qadar tahun 23? Ay macam itu, bodak ada ibadah lagi tanggal 24, 25 Lailatul Qadar lah turun. Makanya Lailatul Qadar itu rahasia. Kalau ditentukan langsung orang malam tu ibadah, malam lain tidak lagi. Kita tidak tahu. Yang jelasnya di 10 terakhir Kenapa 10 terakhir Ramadan, Bu? Karena 10 terakhir itu banyak orang tidak tarawih lagi. Betul enggak? 10 terakhir itu orang tidak ada ibadah lagi. Yang khatam Quran, tidak khatam 10 terakhir itulah tutup Al-Quran. Tidak ada ngurus Quran lagi ya, Bu. Kamu kok ngurus yang lain? Sangat rugi. Ibu bahagia. Sekali lagi, Bu, bahagia hari ini, Bu. Alhamdulillah. Dari wajah menampak penuh berseri, bercahaya. Mudah-mudahan cahaya itu datangnya dari Allah. Allah bukan cahaya karena bodak atau bau kan. Lain lagi ya. Mudah-mudahan kita mendapat cahaya nur yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu bahagia? Datang Bapak-bapak. Assalamualaikum ibu-ibu. Lain asalnya. Silakan Pak Kote. Kami ko sudah nak foto kelak. Foto untuk Basnas. Maka mau pakai jas dari kegagah dikit. Nah, nanti kita foto sama, kami juga foto ingin membuat spanduk yang terbaru untuk kegiatan unit pemungut zakat. Kemudian kalau pakai baju yang terbaru, jangan untuk baju tahun belakang deh. Jadi berbahagia. Tadi itu Ustaz lah duluan guys. Memang belum puasa kena kue sabarnya. Kue sabar, tengok jamaah ini belum ada hadir. Amo kalau di kuliah macam itu dibuat amo balik. Iko ibu-ibu induk kalau nak balik, wah bulan puasa pula, ya Bu.
Amo kalau di kampus kalau mulai masuk lokal, orang tak ada boleh balik. Kau tak mungkin mau balik. Kau tua mau galau umat, mau galau era. Mau tahal lah. Ibu ketua belum juga era. Ngasih mau galau era. Tadi malam tahajud era. Kelak minta maaf untuk ketua era. Ini nyebut dulu. Terakhir kelak minta maaf era. Di WA itu semangat yang kata jam 8 kan. Masa begini Bu, amo juga mungkin insyaallah tidak juga lama karena nak ke burun. Nah, sekalian manggil, ya, manggil ibu pas hari pun nuju lagi nyanyi Bu. Nah, karena ke bulan Ramadan tapi keluarga itu tetap mintanya langsung balik mandi selanya, ya, agak godang seroka, ya. Nah, kelak sudah Ramadan kelak seroka lagi gitu. Nah, ya kena ini suara keluarga sebenarnya itu boleh, ya. Tapi kena sepakat, ya, mudah-mudahan ibu punya waktu sekalian manggil, termasuk aci-aci, ya, yang di rumah, yang punya laki, yang punya sanak saudara, ya, acaranya sudah sah. Insya Allah kalau nak balik lagi toko jauh lah, atau memang nak sholat tarawih di situ juga bisa, ya. Nak balik jam 5 selesai, ya, jam 4 mulai, jam 5 selesai, sejaman, insya Allah kita sudah maghrib, sudah bisa berkumpul lagi dengan keluarga, dengan sanak saudaranya di rumah masing-masing. Nah itu tujuan. Ya Bu, lagi mudah-mudahan kita punya waktu sekalian kamu manggil untuk kita sama-sama datang ke rumah Nyai Mo era. Kamu tunggu baik era. Baru sudah seminggu adik emak Mo era, si adik emak meninggal, air kelapanya lah Nyai pulau menyumbangkan. Nah, kemudian belum ada sampai nuju Datuk Mizi pulau di Pulau Jaya, dokok pun dalam era tahun tujuan. Jadi yang mau dalam sebulan itu sampai 3 kali bertalqin. Ada ibu yang tidak ditalkinkan tak? Kalau nak bosan mentalkin kan pesan dari kini lah 3 mentalkan orang. Nah, dalam mentalkin itu Bu sampai bermimpi pula yang ditalkinkan tu. Malam tadi mimpi era. Ada ibu-ibu yang tidak ditalkinkan belum? Belum tak tunggu dulu tak ayo dulu kami era. Tahun depan nanya lagi belum juga era. Talkin itu sebenarnya mengajarkan idui. Marabbuka. Apa kata itu? Kalau itu pertanyaan malaikat dapat menjawab. Apalah susahnya? Jawabnya dengan amal kita masing-masing, ya kan? Ma imamuka, apa imam kita Bu? Al-Quran. Nah, kalau kita baca Al-Quranul Karim, kalau tidak baca Al-Quran, bukan mungkin kita mampu menjawab siapa yang menjadi imam kita. Nah, sedikit mau sampaikan, fokus ke sedikit tausiah. Sebelum nanti kita minta doa bersama anak-anak kita, ya, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, santunan kepada anak-anak kita nanti, dan kita tutup dengan bersama, tutup dengan doa. Ada sebuah hadis sangat panjang tapi baca artinya. Suatu hari Abdullah bin Amr bin As bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, berapa lama aku sebaiknya membaca Al-Qur'an?" Itu pertanyaan. Ya Rasulullah, berapa lama seloknya membaca Al-Quran? Rasulullah menjawab, khatamkan dalam 1 bulan. Sebulan itu sekali. Hadis kepanjang. Nanti Abdullah pun nantang lagi. Sungguh aku mampu. Tolong Rasulullah lebih dari itu. Bisa tidak lebih dari itu lagi, wahai Rasulullah? Dia menjawab lagi, khatamkan dalam 1 bulan itu dalam 20 hari itu sekali. Nah, kita ukur diri kita masing-masing. Apa yang mana? Jangan tidak ada gitu. Yang ketiga, Abdullah berkata lagi, aku masih mampu ya Rasulullah, lebih dari 2 kali. Dia menjawab, khatamkan dalam 15 hari itu sekali. Nah, dalam 15 hari sekali. Abdullah berkata lagi, aku masih mampu ya Rasulullah, lebih dari itu dalam 15 hari itu sekali. Maka mengatakan kalau nuzul, ada usah nuzul, baliklah. Nah, jika jangan banyak hari itu banyak belum khatam. Nah, yang hadir mudah sudah khatam. Ini dah. Alhamdulillah. Maka hadir nanti doa sama orang yang khatam Al-Quran, doa dijawab oleh Allah. Sayang. Nah, kita dah. Maka doa khatam itu banyak lah arti. Alangkah eloknya doa khatam Quran. Untuk yang idui, untuk yang mati. Maka tadi kita sudah macam keluar tahlil. Untuk siapa? Untuk yang meninggal. Doanya Allah maghfir lahu, Allah maghfir laha. Ya Allah ampuni dosa orang tua kita, lapangan kuburannya. Makanya kita khatam Quran. Ada hubungan yang sangat erat Al-Quran yang kita baca dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa lagi ibu? Aku masih mampu ya Rasulullah. Khatamkan dalam 10 hari itu sekali. Berarti kalau Ramadan 30 hari 3 kali khatam. Bu, tunjuk tangan yang 3 kali khatam. Tidak masalah. Itu ada puasa sama 3 kali. Kalau kita ustaz berapa kali tak? Hanya kamu ya. Yoi, alhamdulillah. 3 kali khatam. Aku masih mampu. Berarti belum ada waktunya juga. Kita sombong apalah 3 kali. Dalam ada lagi masih Abdul bin As mengatakan, ya Rasulullah aku masih mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Khatamkan dalam 5 hari itu sekali. 6 kali berarti 6 kali khatam selama Ramadan. Ada enggak yang 6 kali? Tapi alhamdulillah daripada tidak ada sama sekali. Kemudian aku lagi khatamkan dalam 5 hari itu sekali. Aku masih mampu ya Rasulullah. Namun beliau tidak memberikan izin. Artinya 5 hari itulah padek lah. Banyak gawe lain. Elak duduk di situ cari tak lagi. Kita enggak ada gawe lah. Lain itulah padek. Kalau kita nak menandingkan apa hadis Rasulullah itu minimal dalam seminggu lah. Dalam seminggu itu sekali khatam. Apalagi ke bulan Ramadan kata Rasulullah minimal sekali sebelum Ramadan. Tak juga 2 kali. Tak juga 3 kali berarti 10 hari sekali, 10 hari sekali. 3 juz sehari. 3 juz 3 juz dalam sehari, semua dapat 3 juz dalam sehari bu. Tidak juga terakhir dalam 5 hari itu sekali, berarti 6 kali 5, 6 juz. Nah ini bu, melalui hadis ini mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita tahun depan. Kita niatkan dari kini, ya Allah ya Tuhanku, mungkin tahun itu aku tidak bisa ya Rasulullah. Mudah-mudahan tahun depan aku akan ikut apa disabda oleh Rasulullah mulai Abdullah bin Amr yang mana di dalam 5 hari sekali kita khatam Quran. Amin. Amin ya rabbal. Niatnya dulu bu. Niat itu sudah dicatat oleh malaikat. Mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang, sehat sehingga kita bertemu dengan Ramadan tahun depan, kita meningkatkan bacaan Al-Quran kita masing-masing. Nah, ibu berbahagia. Amba mau dapat hadis-hadis yang banyak tentang khatam Quran ini. Mau sampaikan hari ini. Apa kata Rasulullah? Qala Abdullah bin Mas'ud, "Man khatamul Quran falau da'watul mustajabatun." Bayangkan, Abdullah bin Mas'ud berkata, siapa saja yang mengkhatam Al-Quran, maka doanya diijabah oleh Allah. Oke dah kita dah hadir hari ini. Oke, itu bagaimana? Makanya amba pertemuan pertama cuma di Sumi yang hadir. Yang kedua memang tidak mau saya lahir. Yang ketiga tidak juga. Kalau kau tidak bisa tidak hadir. Amal usahakan dimanapun bisa harus hadir. Padahal di guru itu lagi sibuk, ini lagi masak sebagainya. Amba mendoakan dari jauh dan kepingin bergabung dengan ibu dan anak yatim. Sayang kita. Momentum macam kalau tentu kita dapat di tempat lain. Ya tak? Di tempat yang mulia, di masjid. Jadi mudah-mudahan apapun doa kita melalui kegiatan khatam Quran ini mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain, man sahida khatamul Quran kana kama sala alim hinu taqsib. Rasulullah bersabda, barang siapa yang hadir. Kita hadir di sini. Hadir itu bukan dari jauh. Langsung macam sama-sama tadi. Barang siapa yang hadir atau menyaksikan khatam Quran, maka seakan-akan dia hadir saat pembagian harta ghanimah, harta rampasan perang. Luar biasa. Kemudian hadis yang lain dari Malik bin Anas hadir aku saksi khatam Quran. Kemudian man shalla qala qul da'watu mustajab wa man khatal Quran qul da'watu mustajab. Sama. Tentang doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kebiasaan. Ingat waktu ya. Kebiasaan, ada sahabat namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik siapa bu? Pembantunya Rasulullah. Hadis yang paling banyak diriwayatkan itu Aisyah. Pertama Aisyah, yang kedua Anas bin Malik. Nah, termasuk yang hadis yang membahaskan bentar lagi, ada hadis dari Anas bin Malik bahwa setiap kali Anas ingin mengkhatam Al-Quran, beliau selalu mengumpulkan sanak saudaranya. Berarti kita ngumpul baca Quran sama khatam itu bukan kita buat, sudah ada di zaman Rasulullah. Sumbernya dari Anas yang mengumpulkan sanak saudaranya. Asal kita sedikit banyaknya bahasa sanak lah. Ya dah. Masuk dah hadis itu. Yang kemudian istrinya. Nah, ibu yang ada laki bawa laki atau Quran tu. Nah, dia memang bawa bini ya dah. Tuh. Cuman anak dia bawa. Oh, bu, halangan tu.
Bawa wudu. Atau pindah tempat duduk. Duduk situ. Kalau duduk situ nampak merah. Apa deh bu? Bawa anak. Nah, mau minta tahun depan bawa anak gitu. Bawa cucung gitu. Sama-sama kata Quran. Ambo tadi nengok anak-anak kanu. Bawa anak-anak gitu. Karena kini berdoa bersama. Nah, ini Anas dibawa sanak keluarganya, dibawa anak cucunya, dibawa istrinya, istri bawa suaminya, dan seluruh kaum kerabatnya. Beliau kemudian menutup Al-Quran itu dengan doa. Dan salah satu adalah guna mendoakan keluarganya. Diberikan banyak menyebutkan salah satu diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Itu hadisnya. Mau sampaikan. Haddatsana Muhammad bin Ali bin Sa'id al-Tafsar bin Khadas Sana Ja'far bin Sulaiman an Sabit anna Anas bin Malik kana idza halama al-Qur'an ahlu waladuhu mar'ah. Muhammad bin Sa'id As-Simsar bercerita kepada kami, Khalid bin Khadis bercerita kepada kami, Ja'far bin Sulaiman bercerita kepada kami dari Sabit bahwa sahabat Anas bin Malik ketika menghafalkan Al-Qur'an, beliau mengumpulkan keluarga dan anaknya lalu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu, tahun depan Yunida bawa pengasor. Nah, macam mana pula? Kau gandang. Inyo nak poin, inyo pula nak gandang. Mudah-mudahan kita lebih beramai lagi. Dari tahun ke tahun ngapal macam kalau kita baca Quran. Ya dah. Setahun pun ada iko lah uang. Mana sibukannya? Ya dah. Kita berharap tahun depan mudah lebih banyak. Siapa? Asalmu lebih sedikit daripada ngaji biasa. Nampaknya diwakilkan be, ya. Kamu titip doa be, ya. Ada nitip doa enggak tadi? Nah, disayangkan, ya. Karena lagi-lagi, ya. Khatam Quran itu penting, hadisnya hadis sahih, ya. Kita memohon munajat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui khatam Quran ini, apapun hajat kita, mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu sahabat namanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu kalau ada dongeng khatam Quran diintipnya. Awak ada ngintip ini tuh. Dongeng bersaja istiqomah khatam Quran, belum kai galon. Kita enggak, ya. Ai dongeng udah jauh be. Ai sudahlah ala khatam. Kalau hadis kamu terpukulan. Ibnu Abbas itu baposan kepada satu orang kepada orang, kelak kalau ada dongeng khatam Quran sampai kamu ya. Kamu nak nungguin. Ada bu kita macam itu. Kenapa? Karena doa orang khatam Quran itu dijabah. Ya Bu, sudah disikap kelak, di topik lain ada khatam datang awak. Itu maksud apa? Kalau kau hukumnya wajib. Karena kita gabung di majelis tali sakinah mawaddah. Tasbih di sakinah mawaddah ini pada tiba begitu tempat lain. Auzubillah. Ya betul, sayangnya kamu tuh bukan kecewa dah. Setiap khatam Quran sojigo kita dikitnya nih yang hadir. Padahal dari Ibnu Abbas tadi mengatakan kalau ada dongau ogang nih hadisnya menghatamkan Quran di mana tempatnya sampaikan kamu nak dongau. Nah, kalau ada copeknya datang. Mudah-mudahan kita berubah lah tahun depan. Nah, kayak ini dari ajak laki ambo belum dongau jangan diajak bang. Sama-sama kita berdoa, ajak anak-anak kita, apalagi bersama dengan anak-anak yatim, anak-anak kita galaunya, mau pikir sayang, 1000 kali sayang, kalau kita tidak mampu memakan dengan sebaik-baiknya. Jadi itu, ibu Islam berbahagia yang saya sampaikan, memang waktu aku juga tidak bisa ngomong, tapi aku ingin walaupun 1-2 hadis, hadis kok sudah sama Rasulullah, tapi bagianmu baru, selama kadang kita anggap sepele, kita anggap enteng menghatam Al-Quran. Padahal nilainya sangat luar biasa ketika kita mampu membaca dan menghatam Al-Quran Al-Karim. Ibu-ibu tidak tahu, mohon maaf, tidak tahu arti dari kita doa Al-Quran. Luar biasa arti. Dari kehidupan kita lahir, kita dibesarkan sampai ke kubur, sampai kita diantar ke surga itu ada doanya di doa Al-Quran. Kepingin bahagia dari setiap orang alim, sampai iya ada maknanya kalau di dalam khatam Al-Quran. Maka kalau khatam Quran bu, khatam Quran itu memang panjangnya. Lah mulai itu nengok. Amin. Lah nyogak
Amin. Artinya tidak tahu. Kalau artinya tahu, ya Allah Rabbi, ya maknanya luar biasa. Nah, kalau bisa tuh bisik tuh. Oh, kalau misalnya kalau ketemu Quran bisik. Ya singkat bebas. Wah, kalau minta dengan Tuhan banyak, tapi kalau doa minta ya singkat. Ibu-ibu tahu tak? Semakin banyak kita minta dan Allah semakin senang Allah dengan kita. Semakin rengek kita dengan Allah, Allah itu semakin senang dengan kita. Kalau yang manusia jangan sekali, dua kali, ketiga kali doa ndaknya lagi nolong awak. Tapi kalau Allah semakin banyak kita minta tolong, Allah akan semakin senang dengan kita. Benar? Ya singkat bebas. Kalau bisa Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Atau enggak? Dua. Jadi, nih terakhir, Bu, angkat tangan, aminkan, ya dah. Dan mudah-mudahan apapun yang kita aminkan, mudah-mudahan diberikan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, kita mampu menghafal Al-Qur'an dan mampu kita doa bersama bersiko. Mudah-mudahan tahun depan Iko juga orangnya yang sama-sama khatam Quran. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan bagian akhir dari pengajian kita hari ini. Kita sama-sama doa. Doa santunan dulu, doa. Bu ini. Doa dulu ya. Kita sama-sama doa atau